Selamat datang di podcast pertama kami bersama aku, Safa Nur Syabania. Kali ini aku nggak sendirian nih, jadi kita akan kedatangan bintang tamu, kakak yang cantik dan lucu nih. Kira-kira sobat-sobat pengabdian sudah ketebak belum sih siapa kakaknya? Oke, tanpa panjang-panjang kita sambut bintang tamunya. Halo Kak. Oke, boleh nggak nih Kak perkenalan dulu untuk sahabat-sahabat pengabdian yang ada di rumah? Boleh. Oke, halo Sobat Pengabdi. Perkenalkan, nama saya Rara Septi. Saya mahasiswa aktif semester 6 D3 Teknik Kimia di Polsri. Halo Kak Rara. Oke, jadi Kak Rara ini semester 6 ya Kak ya? Iya, betul. Kesibukan selain sebagai mahasiswi Poltek nih Kak, apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang sih fokus ke laporan akhir gitu. Wah, Nggak ada lagi kegiatan capek-capeknya Kak ya? Ya, lumayan. Oke, ini Kak Rara ini guys, dulu itu tahun 2023 merupakan BPH Inti GPM sebagai tepatnya sekretaris umum ya Kak ya? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tugas sebagai sekretaris umum itu apa aja nih? Kalau ada nih nanti teman-teman yang pengen jadi sekretaris umum tuh bisa dikasih tahu Kak? Oke. Untuk sekretaris umum di GPM itu ya kayak sekretaris umum biasanya kayak itu nah. Ngurusin surat, ngeluarin surat. Terus untuk perizinan, kakak yang ngurus semua gitu. Oke. Sebelum jadi sekretaris umum nih Kak, itu kan di GPM ini kan ada beberapa divisi nih. Itu kakak termasuk anggota divisi apa nih Kak? Kebetulan di divisi teknologi. Wah, itu kakak sendiri yang pengen di divisi di teknologi itu atau ditunjuk? Kan waktu pendaftaran kan dipilih 2 divisi. Ya. Kakak pilih tuh yang pertama divisi PSDM, yang kedua tuh divisi teknologi. Pas diterima jadi divisi teknologi gitu. Oh, jadi pas ditunjuk gitu Kak ya? Iya. Oke. Ini kan waktu tahun angkatan kakak itu pengabdiannya ada di Desa Purwokerto ya Kak ya, di Kecamatan Gandus. Itu boleh tahu gak sih Kak, kenapa kakak sama teman-teman kakak milih Desa Purwokerto sebagai desa pengabdian? Apa sih yang latar belakangin kakak sama teman-teman untuk milih Desa Purwokerto itu? Oke, yang pertama tuh pada tahun 2022 tuh GPM kan desa pengabdiannya tuh di Desa Purwokerto masih sama. Ya. Nah, kenapa kami milih yang tempat yang sama? Karena ngerasa belum puas di situ. Masih ada maksudnya ada sesuatu lagi. Betul. Kayak di SD-nya tuh masih kurang adik-adiknya tuh untuk belajar gitu, masih males-malesan. Terus kami tuh masih mau bantuin di lingkungan masyarakatnya untuk bantuin fasilitas kayak itu. Makanya kami pilih di Desa Purwokerto. Itu ngomongin fasilitasnya nih Kak. Itu pas zaman kakak, apa sih Kak fasilitas yang dibuat yang di desa tersebut? Oh, infrastruktur. Iya, infrastrukturnya. Kami bangun ini tanaman obat. Kayak mana tuh, tanaman Kak? obat. Jadi kayak dibuat apa ya, bangunan. Kakak enggak gitu ngerti. Tapi kayaknya bangunan terus kayak buat jaring. Terus diisiin tanaman obat gitu. Jadi kalau warganya butuh obat herbal bisa diambil di situ kayak itu kan. Kami tanam di situ. Wah, gitu guys. Jadi kakak pas waktu itu ada infrastruktur tanaman obat. Oke, selanjutnya nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak suka duka perjalanan selama di Desa Purwokerto itu gimana? Boleh nggak? Kalau sukanya itu apa ya? Oh, ini yang paling unik. Kenapa Kak? Jadi kakak waktu 2022 kan jadi anggota, cuma jadi anggota, belum aktif gitu, masih malu-malu. Di apa ngobrol sama teman-temanku masih canggung. Tapi pas gitu masuk SD, masuk apa lingkungan masyarakat, kakak itu pertama kali langsung main sama adik-adiknya gitu. Adik-adiknya langsung kayak kakak gitu. Langsung interest ke kakaknya. Jadi kakak nggak malu lagi untuk komunikasi kayak itu Nah, pas di tahun 2023 kita kalau datang di SD Purwokerto kayak artis. Kayak disambut gitu ya Kak ya, kayak halo kakak, karena masih di motor perjalanan masuk gerbang udah disambut. Jadi kayak ngerasa meet and greet gitu. Wow. Uniknya di situ. Tapi kalau dukanya mungkin pertama misalnya ganggu waktu istirahat di hari Minggu. Karena kan kita kuliah sampai hari Jumat, terus Sabtu juga belum tentu istirahat kan, ada kegiatan lain. Kayak tugas. Minggu waktunya istirahat tapi kita luangin untuk GPM gitu. Yang kedua mungkin apa ya? Mungkin kayak ini perjalanan jauh, jarak dari
bukit ke Purwokerto kan jauh, sekitar 1 jam. Nah itu mungkin dukanya agak capek-capek sedikit. Itu selama di perjalanan tuh Kak, ada nggak sih Kak halangan? Karena kan tadi kan Kakak sebutin bahwa perjalanan itu jauh, cukup lumayan sejaman kan Kak ya ke sana. Itu ada nggak sih Kak kayak misalnya jalannya yang rusak atau gimana gitu Kak? Kalau halangan dari kaminya itu kadang-kadang ban bocor, bensin habis. Nah itu gimana Kak? Kalau misalnya ban, Ya itu kan konvoy itu biasanya. Iya. Konvoy ya satu berhenti semua. Oh. Jadi pinggir jalan tuh rame motor kita gitu. Nah, kalau kendala di jalanan di Purwokerto tuh pertama ya namanya desa, pasti jalannya tuh nggak yang aspal. Kayak lumpur-lumpur gitu. Terus pas lagi hujan tuh tanah liat semua. Jadi kayak motor tuh terjebak di situ. Jadi itu unik juga. Jadi sampai muncrat ke iya. terus semua Misalkan kakak berdiri di belakang motor yang di kejebak itu. Jadi waktu digas tuh kayak muncrat, terus tuh kena baju semua. Terus kami cuci di pinggir sungai. Nah itu nih. jadi di sekitaran situ ada sungai-sungai. Ada. Tuh. Kalau ini yang Safa dapat info bahwa kan teman-teman pengabdian juga pasti tahu tentang Mars GPM nih. Nah itu kalau nggak salah Mars GPM itu baru ada saat angkatan Kak Rara, betul nggak? Itu boleh dikasih tahu nggak sih Kak ide siapa yang buat dan kenapa tercetus kita harus buat Mars GPM nih? Sebenarnya kakak tuh nggak kepikiran buat, maksudnya zaman kakak tuh nggak kepikiran untuk Mars GPM, tapi ada satu anggota yang bener-bener jiwanya tuh di GPM, itu Kak Iwan Setiadi. Dia tuh orangnya seni, main gitar bisa, terus suaranya ya bagus. Terus sampai ketika Kak Iwan tuh ngobrol sama ketua kita kan, Kak Bian, mau izin ciptain untuk Mars GPM. Ya dengan senang hati kami sebagai pengurus menerima gitu. Makanya dari Kak Iwan untuk menciptain lagu, nada dibantu sama Kak Tarnita, sama Kak Kak Isma, Kak Nova juga dibantulah sama mereka nyanyi, ngisi suaranya, jadi dapatlah Mars GPM gitu. Jadi bisa dibilang itu kayak hadiah dari Kak Iwan sendiri untuk GPM ya Kak ya? Betul. Nih kalau boleh tahu lagi nih Kak, kan pengabdian yang Kakak lakuin itu kan lumayan lama, 1 periode Kak. Ya betul. Ada nggak sih Kak respon yang gimana-gimana dari warga setempat, atau Kakak sendiri gimana nih Kak menyikapi, melihat respon-respon warga setempat selama Kakak sama teman-teman ngelakuin pengabdian di sana? Kalau respon warga sih, waktu awal kami di GPM 22 periode waktu menjadi anggota, tuh RT-nya beda sama yang periode kami. Oh, diganti ya Kak? Diganti. Jadi waktu yang sudah kenal sama RT sebelumnya, udah nggak kenal lagi, maksudnya pindah RT kan. Jadi lagi. Benar, belum kenal RT yang baru. Jadi dari situ kami mikir, soalnya RT-nya tuh masih muda gitu, jadi masih lah bisa nyambung ke pikiran kita kan. Jadi ya enak sih sebenarnya, kalau ibu-ibunya juga ramah. Jadi setiap pengabdian itu selalu negur gitu, Bu, Pak. Kayak dianggap anak sendiri ya Kak ya? Makanan disiapin, minuman disiapin, kayak itu. Itu ada nggak Kak kalau misalnya yang bikin ganjel gitu ke hati Kakak sama pengabdian itu? Kayak mungkin misalnya ada kejadian yang kurang enak mungkin atau apa gitu? Enggak sih sebenarnya, ya ada cerita Mistis ya Kak? Iya. Apa nih Kak? Itu tuh sebenarnya bukan di periode 23 tapi dari 22. Tapi kan karena tempatnya sama, jadi kayak ada histori gitu. Boleh. Ya gitulah. Apa? Kalau aja teman-teman yang di pengabdian yang ada di rumah pengen tahu nih Kak, penasaran. Enggak sih, kayaknya jaga mulut aja gitu jadi sikap ada ya Kak ya. Sikap, soalnya ini saya dengan desa tersebut takutnya ganggu, ya ada sesuatu gitu ganggu. Jadi jaga sikap bicara gitu, jadi terkontrol gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan kita nih di Poltek nih ada ormawa-ormawa yang lain. Itu ada nggak sih Kak kerjasama yang dijalin saat angkatan Kakak itu sama ormawa yang ada di Politeknik Industri Wijaya? Ada pasti. Soal kasih tau Kak siapa? HMJ Akuntansi sih. HMJ Akuntansi. Kalau ormawa yang dalam ya, internal. Itu kegiatannya ngapain Kak, kerjasamanya itu Kak? Mereka ikut pengabdian ke desa. Itu selama 1 periode atau berapa bulan? Cuma 1 kali. 1 kali. Itu memang merekanya yang ngajak untuk kerja kolaborasi. Mereka yang ngajak. Karena mereka pikir ingin pengen ikut gitu, ingin coba gimana rasanya pengabdian di masyarakat. Oke. Terus
Nih ngomongin tentang pengabdian, Kak Rara ada nggak sih Kak proker yang paling berkesan di hati Kak Rara yang sampai sekarang tuh masih Kak Rara inget gitu Kak? Apa? Ada nggak Kak? Apa ya? Oh, galang dana mungkin. Galang dana. Kenapa tuh Kak? Pertama kali kakak ikut galang dana untuk apa ya? Pokoknya untuk bencana, banjir rasanya. Nah itu hujan, sorenya hujan. Terus itu lagi bulan puasa, Oh. kami nggak nyiapin makanan minuman. Jadi kami jalan sambil hujan-hujanan, udah basah kuyup ke masjid di dekat sana, di dekat Purwokerto? DPRD. Enggak, Enggak. DPRD sini Iya, Kak? DPRD, simpang DPRD itu. Hmm. Jadi kita buka bersama di situ, seadanya. Minum air putih, dikasih snack sama Panitia sana. sama pengurus masjidnya. Masjidnya. Jadi itu berkesan sih. Kayak Pertama kali galang dana. Oh, jadi kayak kesannya tuh ketemu sama yang lainnya Iya. juga, terus pengalaman juga kayak penggalangan dana tuh. Nah, oke. Terus nih Kak, selain dari pengabdian, kira-kira Kak Rara ada kegiatan lain nggak Kak selama pengabdian kemarin itu? Selain pengabdiannya sendiri, Kakak ada GPM. Ya, di GPM ada kegiatan lain nggak Kak? Banyak sih. Apa ya? Kalau internalnya ada GPM Cup untuk kebersamaan kita. Ada infrastruktur tadi yang teknologi, divisi. tadi. Terus ada apa ya? Humas, kolaborasi sama ormawa lain Orang lain gitu. tadi. Udah itu. Oh, itu aja. Oke. Mungkin ada nggak sih Kak kata-kata terakhir nih untuk teman-teman yang pengabdian yang ada di rumah? Mungkin harapan atau yang Kakak pengenin kewujud lagi di GPM yang sekarang nih apa enggak? Pokoknya untuk pengurus yang sekarang 2024, terus anggota-anggotanya tetap semangat, jangan patah semangat. Pokoknya ikutin seluruh kegiatan GPM. Terus ingat kegiatan GPM itu dilakukan untuk membahagiakan orang lain, untuk membantu orang lain. Jangan sampai kita merasa pressure untuk ngelakuinnya. Betul. Terus ngelakuin kegiatan itu jangan cuma ingin dipandang baik oleh orang, tapi pakai hati. Jadi mereka akan ngerasain perbuatan kita gitu nah. Jadi berdampak baik untuk kita. Betul. Jadi ya mungkin segitu dulu ya teman-teman. Kak, bentar. Oke, sebelum penutupan, kami ini ada tagline nih Kak untuk dari GPM 2024 ini. Boleh Kakak ikut? Boleh. Gimana tuh? Jadi nanti berdedikasi penuh aksi dari Polsri untuk negeri. Oke, dicoba dulu ya Kak ya. Boleh. GPM 24 berdedikasi penuh aksi dari Polsri untuk negeri. Oke, mungkin itu aja teman-teman podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast yang lainnya. See you next time. Bye-bye.